Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan mencoba kereta api Jayabaya dengan armada New Generation. Rencananya sekarang ini saya bakal naik kereta api Jayabaya di kelas ekonomi dan juga perjalanannya sampai dengan ke Bangil saja. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Jayabaya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang masih jam 21 lebih 14 menit ya, masih 1 jam sebelum keberangkatan kereta api Jayabaya. Dan untuk penumpang mulai berdatangan di stasiun Pasar Senen ini, benar-benar rame banget di waktu malam hari, karena jam keberangkatan kereta api dari jam 8 malam sampai dengan jam 11 malam itu bisa dibilang rapet banget teman-teman. Tadi ada kereta api Madiun Jaya yang baru saja berangkat, lalu di belakangnya ada kereta api Gumarang, Mataram, Singasari, Jayabaya. Gila sih, asli. Jam keberangkatan malam-malam di sini rame banget. Nah, untuk stasiun Pasar Senen, notabene untuk kereta-kereta kelas campuran ya. Dan sekarang Pasar Senen udah bener-bener lebih estetik lagi teman-teman. Ini nih, tiang-tiangnya kalau malam bagus banget ya. Terus di mulai ujung sana ada loket, ada juga banyak sekali tenan makanan, sama banyak juga minimarket. Apabila teman-teman mau belanja dulu, bisa banget di stasiun Pasar Senen ini. Bahkan si kedainya tuh sampai ujung sana teman-teman. Di dalam stasiun Pasar Senen ini asli teman-teman rame banget sama orang-orang yang mau berangkat ya. Dan untuk di pintu boardingnya itu ada dua ya. Ada pintu 1 khusus untuk keberangkatan kereta-kereta di jalur 1 dan juga ada pintu 2 untuk keberangkatan kereta di peron jalur 3 dan juga peron jalur 4. Nah, untuk kereta di jalur 1 itu ada informasinya di layar atas ini ya. Lalu kalau misalkan keberangkatan kereta-kereta di peron jalur 3 dan juga di jalur 4 ada di layar sebelah sana. Tuh. Nanti Jayabaya akan berangkat di peron jalur 3. Penumpang kereta Jayabaya udah dipersilahkan masuk ya teman-teman. Penumpangnya itu rame banget. Ini nih, yang mau masuk ke peron jalur 3 ya. Di stasiun Pasar Senen ini juga udah ada face recognition ya teman-teman. Yang ngantri ini merupakan penumpang-penumpang yang boardingnya via manual atau menunjukkan KTP identitas gitu. Di sini ada face recognition yang bisa langsung masuk. Yang ada di jalur nomor 4 adalah kereta api Mataram dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Solo Balapan sudah menggunakan armada eksekutif ekonomi New Generation juga. Terus di sana ada yang parkir di jalur 2. Itu rangkaian kereta api Progo dari Pasar Senen tujuan ke Lempuyangan. Sudah menggunakan armada ekonomi New Generation juga ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kereta api Mataram tujuan Solo Balapan persiapan berangkat ya teman-teman. Ternyata rangkaian Jayabaya dari arah sana ya teman-teman, nggak ketahuan. Mataram berangkat, Jayabaya rangkaiannya masuk.
Ini proses pemasangan lokomotif ya, kereta api Jayabaya menggunakan CC206 1305. Masangnya smooth banget ya teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Jayabaya pada malam hari ini adalah CC206 1305 Depo Induk CN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013 dan 05 adalah nomor absennya, Depo Induk CN. Rumah lokomotif ini di Depo Cirebon. Teman-teman bisa lihat ya, untuk rute dari Pasar Senen ke Malang ada 880 km. Berbeda sekitar 61 km sampai dengan ke Surabaya ya, Surabaya Gubeng. Kalau Surabaya Pasar Turi jaraknya lebih dekat lagi, 719 km. Untuk susunan rangkaian dari kereta api Jayabaya hari ini, paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 ini ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 4 ya teman-teman, dan di kereta ekonomi 4 belakangnya itu tidak ada pembangkit ataupun bagasi, jadi nanti bisa back ride juga. Saya duduk di kursi nomor 4 Delta. Permisi. Nah, di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 3. Di samping saya sudah ada kereta api Jayabaya yang akan saya naiki menuju ke Kota Malang. Nah, saya akan cerita sedikit dulu nih seputar kereta api Jayabaya yang saya ketahui. Untuk kereta api Jayabaya, dulu banget pernah dioperasikan mulai tahun 1961 dengan rute Jakarta ke arah Surabaya. Sempat berhenti beroperasi di tahun 2000 dan kereta api Jayabaya ini dihadirkan kembali di tanggal 18 Oktober tahun 2014 dengan kelas full ekonomi K3 Kemenhub atau kereta K3 Kemenhub yang sekarang dirubah jadi New Generation itu teman-teman. Nah, untuk kereta api Jayabaya saat ini memiliki rute perjalanan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Malang via Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng. Dan juga untuk kereta api Jayabaya terdiri dari 2 kelas layanan, yaitu ada 4 kereta kelas eksekutif dan juga 4 kereta kelas ekonomi. Saat ini saya naiknya di kereta kelas ekonomi aja, dengan harga tiket kisaran Rp430.000 sampai dengan Rp480.000. Apabila dari harga tiket kereta api Jayabaya kelas ekonomi New Generation itu memang sudah lumayan tinggi ya teman-teman. Lumayan mahal juga apabila dibandingkan dengan kereta api Majapahit yang sama-sama New Generation tapi harganya tidak mencapai 400 ribuan. Lalu untuk kereta api Jayabaya juga akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 12 jam 30 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Malang pada pukul 10:45 menit. Kalau sampai Bangil sekitaran jam 9:49 menit kalau nggak salah. Itu ada Mas Garda masuk ke dalam kereta. Saya jadi barengan sama Mas Garda dan juga Mas Dimas ya teman-teman.
Perjalanan dengan kereta api Jayabaya saat ini saya mendapatkan ekonomi 4 dengan kode armada K3 02448 SDT. K3 kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak, 24 tahun pertama dinas di 2024, 48 nomor absennya, SDT. Kepemilikan rangkaian ini Depo Sidotopo. Nah, untuk armada kereta api Jayabaya memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan, relasi Pasar Senen, Surabaya Gubeng PP. Sehingga untuk pola operasinya, dari arah Surabaya pagi-pagi ke Pasar Senen dengan nama Gaya Baru Malam Selatan, nyampe jam 7 malam, dipersiapkan lagi untuk kereta api Jayabaya keberangkatan jam 10 malam, kayak gitu ya teman-teman. Lalu di sini juga ada TS 220-380 merupakan tegangan dari pembangkit ke rangkaian. Lalu BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton dan MD mulai dinas di tanggal 7 bulan 10 2024. Di atas ini ada sebuah kode trainmark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam dan kereta api Jayabaya juga sudah bisa melaju di angka maksimal di GPK saat ini. 48 adalah berat maksimalnya 48 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Jadi untuk kereta ekonomi 4 ini memang ada di bagian paling belakang ya teman-teman. Dan kalau malam-malam ada semboyan 21 yang nyala lampu ini berwarna merah. Selain di situ ada juga tanda di sini nih. Nah, di atas sana. Kereta New Generation. Ini merupakan kereta paling baru milik PT KAI yang diproduksi oleh PT Inka Madiun. Dan ada juga beberapa keunggulan dari kereta ekonomi ini. Salah satunya sudah menggunakan pintu otomatis yang dimana membuka tutup pintunya hanya menggunakan tombol saja. Nah, kalau mau buka tinggal ditekan lagi aja. Termasuk pintu ke dalam kabin ya teman-teman. Selain itu juga sudah menggunakan tipe sambungan akordeon yang dimana sambungan ini lebih bagus apabila dalam kondisi hujan airnya tidak akan masuk ke dalam rangkaian ya. Di sana juga ada sambungan utama, yang ini itu adalah kopler teman-teman. Lalu ada juga rantai sebagai pengaman tambahan, ada selang di sana untuk sistem pengereman dan di sini ada paket kabel-kabel untuk kelistrikan dari pembangkit yang menghubungkan ke seluruh rangkaian kereta. Kereta barang masuk di jalur 4. Ini dari mana ke mana ya? Nampaknya itu rangkaian kereta api Progo lagi dilangsir ya teman-teman. Bakal dipersiapkan masuk mungkin entah di jalur 3 atau di jalur 4 biasanya. Progo ini salah satu kereta paling worth it ya. Dari Jakarta ke Jogja keberangkatan malam. Harga kereta ekonomi New Generation termurah ada di kereta api Progo. Tepat sesuai dengan schedule, pukul 22:15 kereta api Jayabaya berangkat dari stasiun Pasar Senen. Mengantarkan kita menuju tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih. Dear passengers, welcome on board Jayabaya train. The train is bound for Malang Station. Thank you. Kereta kami berangkatkan kembali. Bagi pelanggan yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan segera naik. Kereta api Jayabaya tujuan akhir stasiun Malang siap diberangkatkan kembali. Pukul 22:27 kereta api Jayabaya berangkat lagi dari stasiun Jatinegara. Nah, sekarang ini kereta api Jayabaya memang berhenti secara reguler di stasiun Jatinegara untuk naik penumpang ke arah Malang ya teman-teman. Banyak juga sih kereta-kereta lain yang berhenti di stasiun Jatinegara. Bahkan keberangkatan kereta dari Gambir aja ada yang berhenti di stasiun ini. Dan barusan yang naik kereta Jayabaya di Jatinegara lumayan rame juga. Mantep ya.
mengucapkan selamat datang di kereta api Jayabaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 22:15 kereta api Jayabaya yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Bangil, Kabupaten Pasuruan dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Saat ini saya udah bareng sama Mas Garda. Hai, ketemu lagi kita. Dan Mas Garda, terakhir itu naik Jayabaya bareng juga ya? Yes, waktu New Gen Modi. Nah, kereta api Jayabaya juga menjadi kereta pertama yang menggunakan armada New Generation modifikasi. Bahkan belum lama pakai modifikasi, langsung diganti lagi jadi yang stainless steel New Generation yang lebih baru, yang lebih bagus ya. Yes, betul sekali. Ini pertama kali kita naik yang New Gen ya? Kau udah pernah ya? Enggak, belum. Oh, belum. Baru juga. Baru juga. Oke, berarti kita juga pertama kali. Waktu itu kan sempat mau naik kereta api Jayabaya ekonomi SS yang full trip tuh. Cuman lihat tiketnya kok mahal gitu loh. Kebetulan bulan ini lagi ada promo ya? Promo School Day. Iya, jadi kemarin kami dapat harga tiketnya Rp301.000 teman-teman. Yes. Makanya pas dipikir-pikir, wah kayaknya waktu yang pas nih buat nyobain Jayabaya. Betul. Mumpung lagi murah. Murah. Kalau nggak murah, berapa ya kalau normal? 430 ribu. Kalau weekend 480. Kan lumayan, hemat 100.000 kan. Iya, bisa buat jajan-jajan. Nah, itu juga. Bisa buat naik Parahyangan kalau saya. Bisa buat naik Saung Gali. Ya. Nah, kayak Oke. gitu. Kita turun Bangil ya? Iya, turun Bangil. Karena kita mau mengejar Gumarang New Gen Gen. Perdana. Betul. Dan malam hari ini okupansi dari kereta api Jayabaya pun bisa dibilang full banget teman-teman. Rame ya keberangkatan dari Pasar Senen ini. Mantap sih. Nggak salah, Jayabaya baru dikasih New Gen modifikasi, terus dikasih juga yang paling baru lagi. Iya, betul. Penuh. Yoi. Good evening, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Jayabaya train. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti inilah untuk kereta api Jayabaya di kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation Stainless Steel terbaru milik PT KAI yang diproduksi oleh PT Inka Madiun. Dari segi desain interior, asli cakep banget, kelihatan simple, elegan, dan juga interiornya ini bagus banget ya. Lalu dari segi fasilitas yang terdapat pada kereta api Jayabaya, di atas ini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Di sini juga ada tirai yang bisa dibuka tutup ya. Terus di bawah sini ada colokan listrik, stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Ada juga kantong untuk menaruh barang-barang kecil kayak gini. Dan dari segi legroom, udah aman banget teman-teman. Nah, by the way kan kursi yang depan sini sudah di reclining full, tapi masih aman banget ya dari legroomnya. Di bawah sini juga ada tuas reclining teman-teman yang apabila ditarik ke atas kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Memang tidak ada meja kecil di area sini tapi tergantikan dengan ruang yang ada di sini. Jadi kalau mau naruh cup, botol lain-lain bisa kayak gini nih. Pada kereta ekonomi New Generation ini ada di satu sisi ruangan saja. Ada toilet pria dan juga toilet wanita sudah dipisah berdasarkan gender. Langsung cek aja dulu ya toiletnya. Untuk toilet kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari luasnya udah leluasa banget ya. Lalu fasilitasnya ada cermin yang lumayan gede dan memanjang. Ada juga mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Lalu di sini ada keran lagi untuk foot washer atau untuk pencuci kaki. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, bidet atau jet shower, klosetnya kloset duduk, tombol flash untuk membilas, pegangan, dan juga ada gantungan untuk pakaian. Sekarang jam 22:40. Kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Bekasi. Dan Bekasi ini stasiun yang ramai banget setiap harinya ya teman-teman. Banyak sekali kereta api jarak jauh dan juga kereta KRL yang berhenti di sini.
trafficnya tinggi banget, tapi untuk malam-malam ya nggak seramai itu juga sih. Nah, pintu kereta New Generation ini bisa dioperasikan terpusat di ruang operator di kereta restorasi, teman-teman. Setelah pintunya tertutup, si sensor otomatis tombol ini akan dimatikan, jadi mau ditekan gimana pun juga pintunya nggak akan kebuka lagi. Kereta Matarmaja. Matarmaja, Cok. Belum ganti rangkaian ya? Belum. Nanti ganti rangkaian harganya 450 ya, kayak Pasundan. Jadi Matarmaja itu masih bergantian rangkaian dengan Bengawan rolling rangkaian. Bengawan komersil. Bengawan sampai Malang. Ternyata tidak digelapin full, teman-teman. Masih agak terang. Ada lampu-lampu samping sana ya. Tapi menurut saya pribadi ini hitungannya masih terang banget sih. Menurut saya pribadi, di mode malam kereta api Jayabaya saat ini masih hitungannya terang banget ya. Masih menyilaukan apabila teman-teman terbiasa tidur dalam posisi gelap total. Nah, kadang ketika naik kereta ekonomi New Generation malam-malam, saya beberapa kali naik lampunya dimatiin semua. Ada juga yang seperti ini mode malamnya. Sejujurnya saya lebih suka yang full gelap ya, teman-teman. Dan ketika keadaan full gelap, pencahayaan itu hanya dari LED nomor kursi aja, kayak gitu loh. Kalau posisi seperti ini mode malamnya, sejujurnya saya lebih seneng kereta kelas premium yang memiliki lampu samping. Itu lebih gelap lagi dan lebih enak buat tidur sih. Pada pukul 23:10, kereta api Jayabaya memasuki stasiun Karawang. Di sini berhenti secara normal ya, sejak lama untuk naik turun penumpang. Jadwal pemberhentian kereta api Jayabaya di stasiun Karawang ini hanya 2 menit ya, teman-teman. Barusan ada penumpang yang turun dan ada juga yang naik. Nah, untuk perjalanan kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Karawang, GPK 2025 ini udah lumayan rame, teman-teman. Jadi frekuensinya lebih tinggi apabila dengan grafik sebelumnya ya. Salah satu sisi positif juga nih berhenti di Karawang, karena memang Karawang kan daerah industri ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:28, kereta api Jayabaya juga berhenti di stasiun Cikampek. Masih sama-sama Kabupaten Karawang ya, teman-teman. Nggak banyak juga kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Cikampek. Tapi Jayabaya dari dulu memang berhenti di stasiun ini. Pukul 23:30 berangkat lagi dari stasiun Cikampek ya. Dan di Cikampek ini ada 2 perpecahan jalur, teman-teman. Kereta Jayabaya akan berbelok ke kiri menuju Cirebon, dan ada percabangan lain menuju ke kanan menuju arah ke Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:43, kereta api Jayabaya baru saja tiba di stasiun Jatibarang. Sudah tiba di Kabupaten Indramayu. Perjalanan kereta api Jayabaya di stasiun Jatibarang normalnya akan berhenti selama 12 menit. Waktu yang cukup lama untuk pemberhentian kereta api Jayabaya karena di stasiun Jatibarang ini keretanya akan disusul oleh kereta lain, yaitu kereta api Argo Muria dari stasiun Jakarta Gambir tujuan ke stasiun Semarang Tawang. Nah, kereta api Jayabaya memang sudah dibilang kelasnya cukup tinggi, tapi tetap yang namanya Argo Muria dengan branding Argo itu kelas lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya, namanya kereta Argo, perjalanannya paling diprioritaskan.
Barusan kereta api Argo Muria sudah melintas langsung di stasiun Jatibarang, dan apabila ada kereta api yang disusul oleh kereta api lainnya, kereta yang disusul itu harus menunggu juga kereta yang menyusul untuk melintas di stasiun depannya, teman-teman. Apabila teman-teman lapar mau ke restorasi tapi jauh, teman-teman itu bisa pesan lewat Prami yang berkeliling ya, atau juga bisa membeli menu makanan dan minuman melalui aplikasi Akses by KAI. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta. 01.20 tiba di stasiun Cirebon ya. Perhatikan jalur 2 dari arah selatan akan segera masuk kereta api Brawijaya dengan marka 37 tujuan ke stasiun Gambir. Bagi Anda calon penumpang kereta api Brawijaya, kami silakan untuk mempersiapkan diri di jalur 2. Jalur 2 dari arah selatan akan segera masuk kereta api Brawijaya. Yang baru saja masuk ini adalah kereta api Manahan dari Gambir tujuan ke Solo Balapan. Terus akan ada kereta yang masuk juga di jalur 2 kereta api Brawijaya. Emang tengah malam Cirebon ini rame banget, teman-teman. Yang baru masuk ini adalah kereta api Brawijaya dari Malang tujuan ke Gambir ya, teman-teman. Kereta api Jayabaya jadwal berhenti di stasiun Cirebon ini sekitaran 9 menit berarti, teman-teman, dengan awalnya 1 menit ya. Lalu sekarang ini nih di stasiun Cirebon, Jayabaya menggunakan armada New Generation. Terus ada Manahan yang stainless steel, dan yang paling sana tadi ada Brawijaya rangkaian New Image. Kereta-kereta baru dari tahun 2016, 2018 dan juga 2024 bertemu di Cirebon. Asli, Cirebon rame banget sih kalau malam-malam ya. Di Cirebon juga ada pergantian masinis. Biasanya beberapa kru ada yang diganti di Cirebon ya. Kereta Jayabaya bakal persiapan berangkat nih. Sekarang kereta api Jayabaya melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, yang notabene pemberhentian untuk kereta-kereta ekonomi campuran. Kalau tadi pemberhentian kita di Cirebon Kejaksan, yang notabene kereta-kereta kelas tinggi ya. Di sini juga akan berjalan lurus menuju arah Semarang, dan ada percabangan lain menuju ke Purwokerto Kroya. Keretanya udah berangkat Cirebon, sekarang udah jam 1:30 dini hari, dan rencananya sekarang saya mau istirahat, teman-teman. Kita tidur dulu ya, supaya nanti bisa lanjut vlognya dalam keadaan segar. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Randu Batu. Waktu menunjukkan pukul 5:49. Kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nah, untuk stasiun Randu Blatung ini barusan ada penumpang yang naik beberapa orang. Udah mulai terang, jadi setelah dari Ngerombo mungkin tadi langitnya udah mulai terang, dan nanti kita bisa lihat pemandangan sampai dengan ke arah tujuan akhir.
Selamat pagi bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang semalam tidurnya nyenyak sekali. Masih muka bantal. Tidak ini. juga ya. Ya, kita morning person saudara-saudara. Di sini ternyata adem juga ya. Coy. Ini jam 6 pagi. Iya, Udah benar. 5 berjalan. Yuk. Lagi. Yuk. Sekarang kami akan ke kereta restorasi ya. Ini kereta ekonomi 3, rame banget. Ekonomi 2 juga rame banget ya. Wah, rame banget ternyata. Nah, di sini itu ada musola. Musolanya bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Ada juga kelengkapan sholat di sini. Ada sendal juga untuk ngambil wudhu ya. Dan di sini adalah tempat makannya teman-teman. Rame banget pagi-pagi padahal ya. Mungkin orang-orang lagi pada ngopi gitu-gitu ya. Morning person. Mantap ya, penuh restorasinya. Padahal masih jam segini, sebelum jam 6. Dulu pakai NG modif udah penuh. Sekarang pakai New Gen tambah penuh. Iya, gokil. Ini kayak Progo ya, pengobatinya Oh. ya. Rame setiap hari. Yoi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit, kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Nah, jadi setelah stasiun Cepu ini ada Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Bengawan Solo sudah memasuki wilayah Jawa Timur. Ini perbatasan ya teman-teman antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang kami bertiga sudah berada di kereta restorasi. Restorasi New Generation seperti biasa ya teman-teman, terlihat bagus sekali dengan banyak kursi, dan juga kursinya ada yang dua-dua berhadapan atau bisa digunakan 4 orang, dan ada juga yang satu-satu berhadapan atau bisa digunakan 2 orang.
Ini aja restorasi penuh pagi-pagi. Dan di sana ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Nah, jadi sekarang ini saya memesan tekwan ya teman-teman. Tekwan seharga Rp28.000 kayak gini. Porsinya pas lah buat sarapan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga ya. Sebenarnya kami pesan banyak makanan minuman, tapi bapak kameramen yang memesan banyak, ada Xiaomi, ada cappuccino, dan juga ada air mineral. Gokil. Habis, Pak. Piringan. Oke, kita coba dulu ya dari tekwannya. Tekwan ini salah satu menu yang recommended banget di kereta restorasi. Kalau untuk ngemil-ngemil ya, selain bakso enak. Bismillah. Rasanya itu loh, ngikan banget ya. Ada kaldu udangnya. Tewannya nih. Mantep banget. Tewannya enak. Jayabaya tengah melaju di Cepu sampai dengan Bojonegoro, dan kecepatan kereta api saat ini ada di angka 116 ya. Tadi sempat nyampe 119, terus tiba-tiba diturunin lagi ya teman-teman. Tapi di sini sekarang relnya enak, mantul. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:44. Sudah lambat 1 menit ya teman-teman. Tiba di stasiun Bojonegoro. Ada loh lumayan ramai yang naik dari Bojonegoro, karena dari sini ada tarif khusus menuju ke arah Surabaya teman-teman. Terus las-las sharingnya singkutas juga nggak ada. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:13 ya. Kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Babat. Ada yang masih naik di sini. Gokil. Yang baru saja masuk ini adalah kereta api Ambarawa Express yang menggunakan armada kereta Kertajaya. Kereta dengan rangkaian panjang ya teman-teman, dengan total 16 kereta atau 16 gerbong. Ambarawa Express dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan ke stasiun Semarang Poncol. Yang turun di stasiun Babat juga lumayan ramai teman-teman. Ini memasuki Kabupaten Lamongan ya. Jadi untuk kereta api Ambarawa Express ini merupakan armada kedatangan kereta api Kertajaya dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi. Setelah nyampe Surabaya Pasar Turi, akan berangkat lagi malam hari, jadi rangkaiannya dimanfaatkan untuk PP ke Semarang. Surabaya Pasar Turi tujuan ke Solo, Jogja sampai Cilacap, kita nyampe Lamongan 7:03. Waktu menunjukkan pukul 7:35 ya. Kereta api Jayabaya telah tiba di stasiun Lamongan, dan di Lamongan bertemu dengan kereta api Sancaka Utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan ke stasiun Cilacap.
Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 7:39 kereta api Jayabaya meninggalkan stasiun Lamongan. Waktu menunjukkan pukul 8:07 kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Masuknya ini entah di jalur 4, entah di jalur 5 ya. Ada kereta apa ini di jalur sini? Kurang begitu hafal. Kayaknya kereta api lokal dari arah Surabaya ke arah Cepu itu loh. Blora-Sura ya namanya. Di Pasar Turi banyak banget yang turun tuh. Pemberhentian kereta api Jayabaya di kota Surabaya itu ada di stasiun Surabaya Pasar Turi yang memang notabene kereta-kereta di jalur utara, dan ada juga pemberhentian di stasiun Surabaya Gubeng yang notabene kereta-kereta jalur lintas selatan. Berarti ini adalah pemberhentian pertama di kota Surabaya ya teman-teman. Kereta api Blora-Sura berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Yang tersedia di jalur 6 adalah rangkaian kereta api Jayabaya. Pukul 8:36 ya. Kereta api Jayabaya tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Mana bang? Ikut. Wong Surabaya.
3 bulan nggak kesini. Surabaya Gubeng Nanti ke Malaysia. berada di sebelah timur. Lamaan di Malaysia. Ayo. Kereta api Jayabaya berangkat lagi dari stasiun Surabaya Gubeng 8.40, lambat 1 menit ya teman-teman. Setelah Jayabaya berangkat ini bakal ada yang masuk lagi ya, kereta api Argo Semeru. Jadi jamnya rapet semua nih. Sekarang kereta api Jayabaya melintas langsung di stasiun Wonokromo ya teman-teman. Dan setelah dari Wonokromo, kereta ini akan berbelok ke arah kiri menuju Sidoarjo, Bangil sampai dengan ke Malang. Ada juga jalur yang lurus ini, jalurnya menuju ke arah Yogyakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:54. Kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Waru. Dan teman-teman bisa lihat stasiun Waru sekarang dalam masa tahap pembangunan. Udah dibangun peron tinggi dan juga kanopi. Di stasiun Waru, kereta Jayabaya akan tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Cirebon. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah jam 9 pagi ya. Kereta api Jayabaya sudah meninggalkan stasiun Waru kurang lebih setengah jam ke depan. Kereta ini akan tiba di tujuan saya yaitu stasiun Bangil. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Jayabaya adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Malang dengan rute via jalur utara lewat Semarang, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, lalu berbelok ke arah Sidoarjo sampai dengan ke Malang. Lalu untuk kereta api Jayabaya memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dengan harga tiket 600 ribuan bahkan sampai 680 ribu, dan yang kedua ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp430.000 sampai dengan Rp480.000. Nah, sekarang ini saya duduknya di kereta kelas ekonomi ya teman-teman. Dan keretanya sudah menggunakan armada paling baru, yaitu kereta New Generation. Untuk di kereta ekonomi 4 saat ini, menurut saya pribadi dari segi guncangannya udah enak banget. Lalu dari segi kekedapan suara juga bagus ya. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini adem dan ademnya juga stabil. Dan untuk kereta api Jayabaya, dalam satu harinya hanya ada 1 keberangkatan saja teman-teman, yang dimana keberangkatan dari kota Jakarta atau stasiun Pasar Senen pada pukul 22:15 waktu Indonesia Barat, dan keberangkatan dari Malang ada di siang hari pukul 13:45. Sehingga untuk perjalanan saya saat ini dari Jakarta menuju ke arah Bangil
Untuk saya pribadi jam keberangkatannya ini cocok banget ya, karena berangkat dari Jakarta malam-malam, sehingga apabila teman-teman mau ke Malang tapi dengan jam keberangkatan yang santai habis pulang kerja, kereta api Jayabaya ini cocok banget. Sampai di Surabayanya juga hitungannya masih enak banget, karena nyampe jam 8 pagi, nyampe Gubengnya setengah 9 pagi, lalu ketibaan di Malang memang sudah cukup siang sih, sekitar jam setengah 11-an gitu, hampir jam 11 siang. Overall untuk kereta api Jayabaya ini bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang di kelas ekonomi yang nyaman tentunya. Ya, sekitaran setengah jam lagi keretanya akan tiba di stasiun Bangil tujuan saya. Mari kita siap-siap dulu dan nikmati detik-detik terakhir trip dengan kereta api Jayabaya. Dan lebih 12, kereta Jayabaya telah tiba di stasiun Sidoarjo, dan yang turun di stasiun Sidoarjo rame banget ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Jayabaya ini kan rutenya ke Malang dan menjadi salah satu kereta direct dari arah Jakarta ke arah Sidoarjo sini. Selain itu juga ada kereta Pandalungan dan kereta Blambangan saja. Namun menurut saya yang cocok jamnya, kelasnya ya Jayabaya ini teman-teman. Kalau Pandalungan kan masih pakai stainless generasi pertama ya, sama Blambangan juga stainless generasi pertama, tapi ada new gen modifikasi juga. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:50, tiba di stasiun Bangil, lambat 11 ya. Kami udah jalan sekitar beberapa kereta ya, tapi masih nggak dapat peron. Lumayan tinggi loh. Aduh. Di sini ada MTT ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tiba di Bangil. Ternyata di stasiun Bangil ini lumayan ramai yang turun, bukan hanya kami. Ada cukup banyak orang teman-teman. Tuh. Bangil ini masuk di Kabupaten Pasuruan ya. Dan di Bangil juga ada 2 perpecahan jalur. Jayabaya bakal belok ke arah Malang, lalu ada juga percabangan ke arah Jember. Setelah turun penumpang, kereta api Jayabaya berangkat lagi dari stasiun Bangil menuju ke stasiun Malang ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih 12 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di stasiun tujuan, yaitu Stasiun Bangil, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video perjalanan naik kereta api Jayabaya Ekonomi kali ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.